Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Irsyadul Fitro dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan membahas tentang Adaptive Security Appliance atau biasanya disingkat dengan ASA. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja kita ke pengertiannya. Di sini, Adaptive Security Appliance atau biasa yang disingkat dengan ASA adalah perangkat keamanan jaringan multifungsi yang dikembangkan oleh Cisco System dan dirancang untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman dengan cara menggabungkan beberapa fungsi keamanan dalam satu perangkat. Fungsi dari Adaptive Security Appliance antara lain untuk memfilter, mengenkripsi, dan mengontrol lalu lintas jaringan LAN, WAN, maupun internet serta dapat dijalankan sebagai perangkat fisik maupun visual atau Cisco ASAP di lingkungan cloud. Pada slide kali ini kita akan membahas tujuan dari Adaptive Security Appliance. Tujuannya terdapat 5, antara lain melindungi jaringan dari ancaman siber seperti malware, peretasan, dan serangan DDoS. Tujuan kedua adalah menjamin kerahasiaan dan integritas data melalui enkripsi serta kontrol akses ketat. Tujuan berikutnya yaitu meningkatkan keandalan sistem jaringan dengan pengelolaan lalu lintas yang aman dan stabil. Tujuan keempat yaitu mendukung kebijakan keamanan perusahaan secara terpusat dan konsisten di seluruh jaringan. Tujuan terakhir adalah mempermudah manajemen keamanan melalui satu perangkat yang menghubungkan firewall, VPN, IDS atau IPS. Setelah membahas tujuan, di sini kita akan membahas fungsi dan pembagian dari ASA atau Adaptive Security Appliance. Adapun ASA sendiri dibagi menjadi 7, yaitu firewall, VPN, IPS, NAT, access control, traffic management, dan monitoring logging. Pembagian yang pertama yaitu firewall. Firewall sendiri berfungsi menyaring dan mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar jaringan. Selanjutnya, VPN atau Virtual Private Network yang berfungsi mengamankan koneksi jarak jauh melalui enkripsi data. Pembagian dari ASA selanjutnya yaitu Intrusion Prevention System atau biasa disingkat dengan IPS. Fungsi IPS sendiri yaitu mendeteksi dan mencegah serangan atau aktivitas mencurigakan. Berikutnya yaitu Network Address Translation atau yang biasa disebut dengan NAT, berfungsi menyembunyikan alamat IP internal agar tidak terlihat langsung dari luar jaringan. Pembagian yang kelima sendiri yaitu Access Control. Di sini Access Control berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan kebijakan keamanan. Setelah Access Control ada Traffic Management yang berfungsi mengatur prioritas dan aliran data agar jaringan tetap efisien dan stabil. Pembagian terakhir sendiri yaitu monitoring dan logging. Di sini, monitoring dan logging berfungsi memantau aktivitas jaringan serta mencatat log untuk analisis dan audit keamanan. Di slide kali ini kita akan membahas tentang cara kerja dari Adaptive Security Appliance atau ASA. Pertama, packet filtering, menyaring paket data berdasarkan aturan keamanan atau ACL. Selanjutnya, memantau status koneksi agar hanya traffic sah yang lolos. Nah, disinilah NAT, VPN, dan IPS berfungsi. NAT sendiri berfungsi untuk menyembunyikan IP internal dari akses luar untuk menjaga keamanan jaringan. VPN kerja dengan mengenkripsi koneksi agar komunikasi antar pengguna atau lokasi aman. IPS mendeteksi dan mencegah serangan seperti malware atau exploit. Selanjutnya yaitu ASA sendiri membatasi akses ke situs dan aplikasi tertentu. Terakhir, cara kerjanya yaitu merekam dan menganalisis aktivitas jaringan untuk audit dan deteksi dini. Dalam sebuah teknologi pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Pertama-tama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari ASA antara lain yaitu ASA dapat menggabungkan firewall, VPN, IPS, dan content filtering dalam satu perangkat. Kelebihan selanjutnya yaitu ASA dapat dipakai luas di lingkungan enterprise dengan performa yang tinggi. Selanjutnya yaitu ASA mendukung sistem site-to-site dan remote access VPN dengan enkripsi kuat. Kelebihan selanjutnya yaitu ASA sendiri dapat dikonfigurasi dan dipantau melalui Cisco ASDM atau CLI. Kelebihan yang terakhir tersedia dalam versi fisik dan virtual atau ASAV, cocok untuk jaringan kecil hingga besar. Setelah membahas kelebihan, kita tidak boleh merupakan kekurangannya.
Kekurangan dari ASA sendiri antara lain biaya perangkat dan lisensi cukup tinggi dibandingkan dengan solusi lain. Kekurangan yang kedua, membutuhkan keahlian teknis tinggi untuk setup dan troubleshooting. Kekurangan yang ketiga yaitu IPS, Advanced Malware Protection atau filtering canggih perlu lisensi ekstra. Kekurangan berikutnya yaitu beberapa fitur analitik dan otomisasi kalah dari firewall generasi baru seperti Palo Alto atau Fortinet. Kekurangan yang terakhir yaitu aktivitas banyak fitur VPN, IPS, logging bisa mengurangi throughput dari ASA itu sendiri. Di pembahasan terakhir sendiri kita akan membahas tentang jenis-jenis dari ASA atau Adaptive Security Appliance. Jenis yang pertama yaitu Cisco ASA Hardware Appliance, yaitu bentuk fisik yang dipasang di pusat data atau jaringan perusahaan. Jenis ini cocok untuk kebutuhan keamanan skala besar. Selanjutnya yaitu Cisco ASAV atau Adaptive Security Virtual Appliance. Versi virtual ASA yang dijalankan di lingkungan cloud atau virtual machine seperti VMware, KVM, atau AWS. Jenis yang ketiga yaitu Cisco ASA dengan Firepower Service. Jenis ini dapat menggabungkan ASA tradisional dengan fitur Next Generation Firewall atau NGFW seperti deteksi keamanan, ancaman, malware protection, dan kontrol aplikasi. Jenis selanjutnya yaitu Cisco ASA Cluster. Jenis ini dapat menggabungkan beberapa unit ASA yang bekerja bersama untuk meningkatkan kinerja keandalan dan redundansi atau high availability. Jenis yang terakhir adalah Cisco ASA untuk small office atau home office atau biasa disingkat dengan SOHO. Versi ASA yang ini ringan dengan performa dan kapasitas lebih kecil dan dirancang untuk jaringan bisnis kecil. Nah, setelah membahas tentang beberapa pengertian dari ASA, mulai dari jenis-jenis, fungsi, tujuan, dan lain-lain, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Cisco ASA atau Adaptive Security Appliance adalah solusi keamanan jaringan yang kuat dan andal karena mampu menggabungkan berbagai fungsi penting seperti firewall, VPN, IPS, dan content filtering dalam satu perangkat. ASA sendiri sangat efektif melindungi jaringan perusahaan dari ancaman eksternal maupun internal dengan sistem keamanan berlapis. Namun, penggunaannya menuntut biaya tinggi dan keahlian teknis yang memadai. Jadi, ASA paling ideal digunakan oleh organisasi menengah hingga besar yang membutuhkan keamanan komprehensif dan performa tinggi, bukan untuk jaringan kecil dengan sumber daya terbatas. Itulah tadi beberapa pengertian dari ASA sendiri. Saya di sini atas nama Muhammad Rifki Irsyadul Fitro mohon pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.